Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisrina Nurbaiti dengan NIM 2104102 dari kelas 3D Prodi PGSD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Jigsaw. Menurut Crouch dan Mazur, dalam Amador tahun 2013 menyatakan bahwasanya Jigsaw merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan belajar bersama dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Selanjutnya, menurut Anita Lee pada tahun 1994 menyatakan bahwasanya Jigsaw merupakan suatu model pembelajaran yang didapatkan dari metode kooperatif yang dibuat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam pembelajarannya sendiri serta pembelajaran orang lain. Yang selanjutnya, menurut Elliot Aronson, Jigsaw merupakan suatu model pembelajaran yang mana dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat bergantung satu sama lain untuk meraih tujuan bersama. Jadi, Jigsaw itu merupakan suatu metode pembelajaran yang memfokuskan siswa dalam kelompok belajar untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran Jigsaw ini merupakan bagian dari metode cooperative learning, yaitu suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok di mana setiap anggota kelompoknya menyumbangkan informasi materi, pengalaman, ide, kemampuan, keterampilan, serta pendapat yang dimiliki masing-masing anggota kelompoknya agar saling dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi yang dibahas. Nah, mengapa model pembelajaran ini dinamakan dengan Jigsaw? Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajarannya melibatkan penyatuan dari tugas-tugas yang telah guru berikan kepada siswa untuk disatukan pada teka-teki pada gambar. Jadi, metode Jigsaw ini itu sifatnya menyatukan materi yang telah siswa diskusikan bersama, yang mana membahas submateri yang telah guru sediakan. Selanjutnya ada tujuan. Menurut Ismail pada tahun 2008, tujuan dari model pembelajaran Jigsaw yaitu untuk melatih siswa agar dapat terbiasa untuk berdiskusi serta bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahami tentang materi pokok dalam kegiatan pembelajaran. Nah, model pembelajaran Jigsaw ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan kerjasama siswa dalam memecahkan masalah yang ada, seperti rasa saling bergantung satu sama lain, saling membantu, berinteraksi, menulis, dan juga membaca. Kemudian selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran Jigsaw. Menurut Armanto S, Armanto D, dan Harahap MB tahun 2014 terdapat 4 karakteristik serta penerapan dari model pembelajaran Jigsaw, yaitu yang pertama, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif untuk memecahkan masalah dan juga menyelesaikan materi pembelajarannya. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok dibuat berdasarkan dari kemampuan siswa, yaitu ada kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan juga kemampuan yang rendah. Yang ketiga, jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari suku, agama, serta ras yang berbeda. Hal ini dilakukan agar siswa dapat menghargai perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada pemberian hadiah atau reward, yang mana lebih berorientasi kepada kelompok daripada kepada individu. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, yaitu model pembelajaran Jigsaw dianggap lebih efektif daripada metode pembelajaran secara konvensional. Karena dalam metode pembelajaran konvensional menetapkan siswanya sebagai objek dan cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan dalam metode pembelajaran Jigsaw, siswanya menjadi subjek, di mana siswa lebih aktif dalam mencari tahu tentang materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa. Hal ini dikarenakan model pembelajaran Jigsaw itu sendiri merupakan metode pembelajaran membaca yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan saling membantu dalam menguasai
materi yang ada untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian yang terakhir, yaitu dapat melatih siswa agar dapat terbiasa untuk berdiskusi serta bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahami tentang materi pokok dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kekurangan. Menurut Killen, kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw yaitu yang pertama, yaitu ada perbedaan pandangan serta pendapat siswa dalam memahami suatu konsep. Yang kedua, terdapat kesulitan dalam meyakinkan siswa lain yang sedang merasa tidak percaya diri. Dan yang ketiga, yaitu guru membutuhkan waktu yang lama untuk merekap hasil pembelajaran siswa melalui nilai dan juga kepribadian siswa itu sendiri. Selanjutnya ada implementasi di SD. Penerapan metode pembelajaran Jigsaw di sekolah dasar dapat dilakukan mulai dari penjelasan materi, kemudian tanya jawab, selanjutnya siswa membentuk kelompok awal atau kelompok asal, selanjutnya membentuk tim ahli untuk mengerjakan penugasan dengan cara berdiskusi kelompok, lalu siswa kembali pada kelompok awal untuk menjelaskan kembali materi kepada siswa lainnya dan juga menerima materi dari siswa lain. Nah, setelah itu, siswa berdiskusi kembali dengan kelompok awalnya, dan dari diskusi tersebut, siswa akan memperoleh pemecahan masalahnya. Nah, yang terakhir, guru biasanya membahas masalah yang telah dipecahkan oleh siswa dan melakukan evaluasi sebagai penutup. Selanjutnya, ada langkah pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw diperkenalkan pada tahun 1978 oleh Aronson, Blaney, Stephens, Sykes, dan Snap. Langkah pelaksanaan metode pembelajaran Jigsaw yaitu yang pertama yaitu ada siswa dikelompokkan menjadi 4 anggota. Yang kedua, setiap orang dalam tim diberikan bagian materi yang berbeda-beda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberikan bagian materi yang telah ditugaskan masing-masing. Yang keempat, anggota dari tim lain yang telah mempelajari tentang materi yang sama dikelompokkan lagi dalam kelompok baru untuk berdiskusi. Yang kelima, setelah diskusi selesai sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok awal dan juga bergantian dalam mengajarkannya kepada teman lain secara bergantian. Yang keenam, setiap tim mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi sebagai penutupnya. Kemudian, ada kegiatan yang dilakukan dalam model pembelajaran Jigsaw menurut Nur A tahun 2013. Yang pertama itu ada listening atau menyimak, yaitu siswa menyimak materi yang dipelajari dan mampu memberikan pengajaran kepada kelompok awal. Yang kedua ada speaking atau berbicara. Dengan berbicara, dapat menjadikan siswa sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam menerima pengetahuan dari kelompok yang baru dan menyampaikan kembali kepada pendengar baru dari kelompok awal. Yang ketiga yaitu kerjasama setiap anggota dari setiap kelompok memiliki tanggung jawab untuk sukses dari yang lain dalam kelompok. Dan yang terakhir ada refleksi pemikiran dengan berhasil melengkapi, menyelesaikan kegiatan dan kemudian harus memiliki pemikiran yang dapat menjelaskan tentang materi yang dipelajari dalam kelompok ahli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.